Kita hari ini belajar apakah benar Tuhan itu tempat perlindungan Anda. Apakah dia benar Allah itu adalah benteng hidup saya. Judulnya saya buat Tuhanku tempatku berlindung dan ia adalah bentengku. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 7. Mazmur 91 ayat 7. Sebelum kita membaca, saudara, kemarin malam saya ada share tentang orang bagaimana yang mengalami COVID gitu ya, dia nggak kelihatan, tahu-taunya mendapatkan COVID. Dia menjelaskan betapa pentingnya memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Kalau udah kena COVID itu nggak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Dan dia tidak kelihatan. Mari kita baca Mazmur 91 ayat 7 tadi ya. Jadi dari film tadi melihat dia nggak kelihatan, dia musuh kita yang sangat mematikan. Nah, kalau kita nggak punya perlindungan yang bagus ya kita bisa kena. Kita baca ya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sekali lagi, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudaraku, setiap hari saudara mendengar berita-berita yang menakutkan banyak orang. Ketakutan itu membuat, katanya menurut kedokteran, membuat imun seseorang menjadi lemah dan membuat seseorang mudah diserang penyakit. Saya mohon itu Alkitabnya dimatikan ya. Semakin dipikirkan, dia semakin besar dan menakutkan. Tidak dipikirkan tapi ya terpikir juga, karena dia selalu terdengar di kuping kita, selalu terlintas di pikiran kita. Ada medsos yang saya dapetin ya, sekarang nggak usah dengar TV, nggak usah baca koran, nggak usah apa, karena semakin didengar dia semakin menakutkan. Orang nggak takut pun jadi takut ya. Terus bagaimana seharusnya kita menghadapi COVID sebagai orang percaya? Saya pikir Anda juga takutlah sama COVID. Nggak mungkin kalau nggak takut. Apakah kita percaya bahwa COVID ini tidak akan menimpa kita, tidak menimpa Anda, menimpa saya? Kemarin pagi, Pak Susilo ada bagikan firman Tuhan bahwa di Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kata yang saya mau tekankan di sini adalah mendengarkan suaraku. Sejauh mana saudara dan saya mengenal suara dia? Kenal nggak suaranya dia? Sejauh mana kita mengimani apa yang dikatakan firman-Nya? Dan selalu mengucapkan kata-kata itu dalam hidup kita. Mengucapkan apa yang dia firmankan, apa yang dia katakan. Kalau kita baca dari seluruh Mazmur 91 ini, saya mendapatkan buat diri saya ada satu kekuatan yang luar biasa, memperkatakan firman ini. Ayat 91 ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini firman Tuhan yang berkata loh. Bukan saya buat, tapi firman Tuhan katakan, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Percayakah Anda bahwa COVID itu tidak akan menimpa Anda, menimpa saya, menimpa yang hadir pada pagi hari ini berdoa? Perkataan firman-Nya, perkatakanlah firman Tuhan itu setiap hari, setiap waktu. Sehingga kita tidak takut kepada COVID itu. Memperkatakan firman itu penting dalam hidup kita. Tentu Anda harus juga menjalankan hidup disiplin dalam kesehatan. Jangan takabur dalam menjalankan hidup ini, saudara. Sehingga kita tidak mau hidup disiplin. Saya masih melihat di antara kita, kadang-kadang kita nggak disiplin. Nggak kena lah. Kemarin saya naik sepeda dari rumah saya ke tempat Pak Oscar itu sekitar hampir 8 km. Saya pikir sudah jam 8 itu nggak ada orang gitu di Segar Pencah. Sehingga saya setidaknya bisa buka masker saya lah. Tanjakannya sangat tinggi gitu. Ternyata jam 8 itu orang masih banyak yang pergi ke atas gitu. Mungkin mau bekerja. Dan itu mengerikan juga gitu ya. Tetapi saya belajar untuk mendisiplinkan diri, saya tetap pakai masker. Saya tetap mengimani apa firman Tuhan ini. Tapi ini pengalaman saya ya, bukan satu patokan. Saya lagi mempelajari, merespon apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya tetap menjalankan hidup disiplin dalam kesehatan. Sehingga saya seharian naik sepeda, pergi ke Setiabudi, pulang sampai rumah mungkin jam 12 lah, sampai di rumah panas-panas. Saya sehat, saya berharap sehat. Juga pemerintah meminta kita untuk memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sekarang pertanyaannya, mengapa sih Anda tidak mau melakukannya? Gerah? Emang ada satu perilaku baru dari manusia zaman sekarang, dia harus pakai masker, pakai cuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah suatu disiplin hidup sekarang yang harus kita lalui. Dan kita harus melakukannya, nggak bisa enggak. Di gereja pun demikian. Masih dilihat di gereja pun dia kelihatan pakai masker, tapi hidungnya, mulutnya masih nampak. Hanya sebagai tanda saja ya. Sebagai dia tanda supaya nanti Pak Mora tidak lihat pakai, nanti ditegur mungkin seperti demikian, atau ditegur dengan yang lain. Jadi saudaraku, banyak orang tidak mau melakukan disiplin itu karena malas. Saudara memperkatakan firman Tuhan, responnya adalah dengan hidup berdisiplin. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 31 bagaimana Rahab di Ibrani 11 ayat 31, Rahab meresponi perintah Tuhan. Apa yang dia dapat? Firman Tuhan berkata gini, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab mempercayai firman Tuhan yang didapat oleh dia. Dan dia melakukannya. Apa hasilnya saudara? Ia selamat bersama keluarganya. Di Mazmur 91 ayat 5 sampai 6 dikatakan dengan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita tidak melihat COVID, nggak bisa. Tetapi dia ada dan mengancam kita. COVID bagaikan kedahsyatan malam sekarang. Penyakit menular dan yang mengamuk di waktu petang. Tuhan bilang engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tapi sekarang diganti oleh saya. Jadi Tuhan bilang engkau tak usah takut terhadap COVID itu.
Pak Jokowi berkata pun demikian. Kita lawan dengan hidup beriman kepada Dia dan hidup disiplin kesehatan. COVID adalah satu yang menakutkan. Adik saya kemarin bercerita kepada dia di pabriknya ada yang kena COVID, maka dia di swab. Sebelum di swab dia di apa namanya, yang diambil darahnya sedikit gitu ya. Ternyata dia reaktif. Wah, dia udah takut ya. Lalu dia di swab dan hasilnya negatif. Kami bersukacita. Firman ini dibagikan dan dia merasa terkuatkan oleh Tuhan. Tuhanlah perlindungan itu. Jadi kita lawan dengan hidup beriman kepada Tuhan Yesus dan hidup berdisiplin dalam kesehatan sehari-hari. Lalu saudara, yang terakhir di ayat di Mazmur 91 ayat 1 sampai 3, bahwa perkataan orang yang selalu berlindung kepada Tuhan, dia berkata demikian. Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Pagi hari ini kita sama-sama kita berkata dengan iman percaya kita. Kita boleh berkata, tempat perlindungan Mora dan kubu pertahanan Mora adalah Allah Mora dalam Yesus Kristus. Yang Mora percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan Mora dari jerat COVID yang busuk itu. Luar biasa Allah kita, Allah yang baik. Saya mau belajar setiap hari memperkatakan firman Tuhan karena Dia dahsyat dan hebat. Mari kita berdoa, saudara.